Pembantaian terjadi di beberapa daerah, baik di kampung-kampung Muslim maupun Kristen. Di tengah perayaan Tahun Baru Islam, sebuah pertikaian kecil terjadi di Terminal Mardika Ambon. Beberapa kelompok masyarakat mulai terprovokasi, dan dalam hitungan hari, Ambon berubah menjadi zona perang. Halo teman-teman, makasih banyak udah klik video ini. Kali ini saya mau ajak kalian bahas soal tragedi Maluku pada tahun 1999 sampai tahun 2002, yang dimana tragedi atau konflik ini adalah salah satu konflik yang paling berdarah dalam sejarah Indonesia. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, di sini saya bukan bermaksud untuk menyinggung kelompok, suku, atau agama tertentu. Di sini saya hanya menceritakan kejadian masa lalu, agar kejadian seperti ini tidak pernah terulang kembali. So, gak usah lama-lama, kita masuk ke ceritanya. Inilah tragedi Maluku, salah satu konflik komunal paling berdarah dalam sejarah Indonesia modern. Peristiwa yang bermula dari konflik kecil ini berujung pada perang saudara selama bertahun-tahun, memakan ribuan nyawa, dan meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Maluku. Bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya memicu kehancuran ini? Pada tanggal 19 Januari 1999, di tengah perayaan Tahun Baru Islam, sebuah pertikaian kecil terjadi di Terminal Mardika Ambon. Pertikaian ini melibatkan seorang supir angkot Muslim dan seorang pemuda Kristen. Dari pertikaian yang seharusnya bisa diselesaikan dalam beberapa jam, eskalasi terjadi dengan sangat cepat. Beberapa kelompok masyarakat mulai terprovokasi, dan dalam hitungan hari, Ambon berubah menjadi zona perang. Rumah ibadah, rumah penduduk, hingga fasilitas umum menjadi sasaran amuk massa. Warga mulai membentuk kelompok-kelompok bersenjata untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetapi hal ini justru memperkeruh keadaan. Konflik yang semula hanya di Ambon menyebar dengan cepat ke wilayah lain seperti Pulau Seram, Halmahera, dan Ternate. Dalam waktu singkat, Maluku yang dikenal sebagai kota Manise atau kota yang indah berubah menjadi lautan api. Konflik yang awalnya berskala lokal ini semakin membesar ketika berbagai kelompok milisi mulai ikut campur. Salah satu yang paling terkenal adalah Laskar Jihad, sebuah kelompok milisi Islam yang datang dari Pulau Jawa dengan tujuan membela saudara Muslim di Maluku. Datangan Laskar Jihad justru membuat konflik semakin tidak terkendali. Di sisi lain, kelompok milisi Kristen juga mulai terbentuk, seperti Laskar Kristus yang muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap serangan yang mereka terima. Kedua belah pihak semakin termobilisasi dengan persenjataan yang lebih baik, mulai dari parang, senjata rakitan, hingga senjata api hasil selundupan. Kondisi semakin kacau. Warga sipil menjadi korban di tengah bentrokan besar. Ribuan orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Sementara, banyak yang memilih bertahan dan bertarung demi kelangsungan hidup. Pemerintah pusat di Jakarta dinilai lamban dalam menangani konflik ini. Berbagai upaya dilakukan untuk meredam ketegangan, tetapi seringkali tidak efektif. Aparat keamanan yang dikirim ke Ambon seringkali justru ikut terpolarisasi dalam konflik, dengan beberapa oknum polisi dan tentara berpihak pada kelompok tertentu. Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal Gus Dur mengeluarkan kebijakan darurat dengan mengerahkan lebih banyak pasukan ke Maluku. Namun, situasi tetap sulit dikendalikan karena ketegangan yang sudah terlanjur dalam. Puncak kekerasan terjadi pada tahun 2000 hingga 2001. Pembantaian terjadi di beberapa daerah, baik di kampung-kampung Muslim maupun Kristen. Beberapa peristiwa tragis yang mengguncang Indonesia antara lain, pembantaian di Pulau Seram pada tahun 2000, ratusan orang dibantai dalam serangan brutal yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Tragedi Duma pada bulan Juli tahun 2000, serangan terhadap sebuah gereja di Duma, Halmahera Utara, menewaskan lebih dari 100 orang. Serangan di Soya pada tahun 2002, sebuah desa Kristen di Ambon, diserang oleh sekelompok bersenjata, menewaskan puluhan orang, dan membuat ratusan orang kehilangan tempat tinggal. Setelah bertahun-tahun, konflik dan ribuan nyawa melayang, akhirnya pada 12 Februari 2002, pemerintah Indonesia menginisiasi Perjanjian Malino yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian di Maluku.
Perjanjian ini melibatkan perwakilan dari komunitas Muslim dan Kristen, dengan beberapa poin utama seperti menghentikan segala bentuk kekerasan dan konflik bersenjata, memulihkan hubungan sosial antara kedua komunitas, menindak tegas kelompok-kelompok bersenjata, mengembalikan pengungsi ke daerah asal mereka, menghukum pelaku-pelaku utama yang bertanggung jawab atas kekerasan. Perjanjian ini berhasil meredakan ketegangan secara perlahan, meskipun trauma akibat konflik ini masih terasa hingga bertahun-tahun kemudian. Meski konflik telah berakhir, luka dari tragedi ini masih terasa. Beberapa dampak jangka panjang dari tragedi Maluku antara lain, ribuan orang yang mengungsi tidak bisa kembali ke rumah mereka, menyebabkan perubahan demografi di beberapa daerah. Perdagangan, industri, dan sektor lainnya terhenti selama bertahun-tahun. Generasi muda yang tumbuh di era konflik masih merasakan dampak psikologis hingga saat ini. Beberapa komunitas masih hidup dalam segregasi sosial akibat ketegangan yang terjadi selama konflik. Namun, tragedi ini juga memberikan banyak pembelajaran. Masyarakat Maluku kini berusaha membangun kembali persaudaraan dengan banyak inisiatif lokal yang mencoba menjembatani hubungan antara Muslim dan Kristen. Program rekonsiliasi terus dilakukan untuk memastikan tragedi serupa tidak terulang di masa depan. Tragedi Maluku adalah pengingat bahwa perbedaan bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa berubah menjadi kehancuran jika tidak dikelola dengan baik. Peran provokasi, kepentingan politik, dan minimnya penanganan dari pemerintah menjadi faktor utama dalam konflik ini. Pertanyaannya, apakah tragedi ini bisa terjadi lagi di Indonesia? Apa langkah yang harus diambil agar sejarah kelam ini tidak terulang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dari saya Yongki. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.